Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Halimatus Syadia. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, semester 1 dengan NIM 28921502999 dari Universitas Pancasakti, Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Etika Bisnis tentang CSR. Apa sih singkatan dari CSR? CSR yaitu Corporate Social Responsibility, CSR. Apa sih pengertian dari CSR atau Corporate Social Responsibility? Sebuah pendekatan di mana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial di dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan para stakeholder berdasarkan prinsip kemitraan dan kesukarelaan. Menurut Jadek Foster Raffles, CSR adalah bagian yang tidak terpisahkan dari strategi bersaing jangka panjang yang berorientasikan pada advokasi, pendampingan, dan kebijakan publik. Nah, di sini target CSR saya yaitu PT Unilever atau perusahaan Unilever. Sebelum saya masuk ke CSR PT Unilever atau perusahaan Unilever, saya menjelaskan sedikit tentang apa sih itu CSR. Tadi sudah tahu tentang pengertiannya. Selanjutnya, CSR itu merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas atau UU PT yang baru. Undang-undang ini disahkan dalam sidang paripurna DPR. Dalam pasal 74 ayat 1 diatur mengenal kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perseroan yang menangani bidang atau berkaitan dengan SDA sumber daya alam. Ayat 2 mengenai perhitungan biaya dan kepatuhan serta kewajiban, ayat 3 mengenai sanksi, dan ayat 4 mengenai aturan lanjutan ketiga Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Pasal 15B menyebutkan bahwa setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, pengertian CSR itu sendiri banyak sekali. Jadi inti dari CSR itu yaitu operasi bisnis yang berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial, tetapi pembangunan sosial ekonomi kawasan secara holistik, melembaga, dan berkelanjutan. Beberapa nama lain yang memiliki kemiripan dan bahkan sering didefinisikan dengan CSR adalah corporate giving, corporate philanthropy, corporate community relation, dan community development. Nah, selanjutnya ada prinsip yang harus dipegang dalam melaksanakan CSR. Prinsip pertama adalah kesinambungan atau sustainability. Prinsip kedua merupakan program jangka panjang. Prinsip ketiga, CSR akan berdampak positif kepada masyarakat. Dan prinsip keempat, yang diambil CSR tidak dimasukkan ke dalam struktur perusahaan sebagaimana budget untuk marketing yang panjang. Prinsip yang keempat, dana yang diambil untuk CSR tidak dimasukkan ke dalam struktur perusahaan sebagaimana budget untuk marketing yang pada akhirnya akan ditransformasikan ke harga jual produk. CSR yang benar tidak membebani konsumen. Nah, di sini ada dampak negatif dan dampak positif CSR PT Unilever bagi masyarakat. Yang dampak pencemaran lingkungan yang timbul akibat limbah pabrik PT Unilever tanpa adanya CSR dapat terbagi atas 3 jenis, yaitu dampak pencemaran air. Air yang telah tercemar dapat mengakibatkan kerugian terhadap manusia, juga ekosistem yang ada di dalam air tersebut. Selanjutnya, dampak pencemaran udara. Dengan dibangunnya pabrik di perkotaan, asapnya dapat mengakibatkan polusi udara sehingga mengganggu kenyamanan bagi para pemakai jalan. Apabila udara telah tercemar, maka akan menimbulkan penyakit seperti sesak napas. Selanjutnya, dampak pencemaran tanah. Tanah yang telah tercemar oleh bahan pencemar seperti senyawa karbonat, maka tanah tersebut akan menjadi asam H2O5 yang bersama CO membentuk senyawa beracun di dalam tanah sehingga cacing penggembur tanah mati. Selanjutnya, dampak positif CSR terhadap masyarakat. Yang pertama, lingkungan sosial menjadi lebih baik. Yang kedua, tingkat pengangguran berkurang di tengah maraknya PHK besar-besaran. Selanjutnya, upaya penerapan tanggung jawab sosial perusahaan PT Unilever untuk berkembang bersama masyarakat. PT Unilever berupaya untuk memberikan kontribusi dalam pencapaian kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat yang terbukti dari misalnya
Ada 4, yaitu menggali dan memberdayakan potensi masyarakat. Yang kedua, memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Yang ketiga, memadukan kekuatan para mitra. Dan yang terakhir, menjadi katalisator bagi pembentukan kemitraan. Selanjutnya, bentuk tanggung jawab sosial PT Unilever terhadap pencemaran limbah yang ditimbulkan. Yang pertama, program pengembangan usaha kecil menengah. Yang kedua, program pelestarian sumber air. Yang ketiga, program daur ulang. Dan yang terakhir, program pendidikan kesehatan masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kan di sini saya mau membahas CSR tentang yang dilakukan oleh PT Unilever Indonesia. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih, PT Unilever itu apa? Nah, jadi Unilever Indonesia itu adalah salah satu perusahaan multinasional di Indonesia yang bergerak dalam bidang consumer goods. Unilever memiliki misi atau komitmen dalam perusahaan, yaitu memasyarakatkan kehidupan yang berkelanjutan atau kehidupan yang ramah lingkungan dan memberikan manfaat positif kepada masyarakat. Unilever tahun 2020. Saya ceritakan sedikit deh tentang PT Unilever tuh. PT Unilever sendiri memiliki tujuan untuk menciptakan sebuah masa depan yang lebih baik melalui produk-produk yang dihasilkan dan juga melalui kampanye perusahaan dalam melalui bisnisnya. Unilever selalu memiliki inovasi dalam mengembangkan sebuah cara-cara baru melalui produk-produk yang dihasilkan dengan tujuan untuk mengurangi dampak lingkungan, namun tetap meningkatkan dampak sosial yang bersifat positif kepada masyarakat. Apa sih program CSR sendiri yang dilakukan oleh PT Unilever? Yang pertama itu pilar peningkatan taraf hidup. Programnya program pengembangan petani kedelai hitam. Bahan utama pembuatan kecap adalah kedelai hitam sebagai bahan bakunya dalam memajukan kesejahteraan petani kedelai. Unilever didukung oleh pihak-pihak terkait seperti Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk membantu dalam mendampingi para petani dan mengolah kedelai hitam untuk memiliki kualitas yang sangat baik sehingga hasil produksi dari kedelai tersebut dapat lebih berkualitas. Yang kedua, pilar lingkungan, yaitu mengenal kemasan plastik dan lingkungan. Penggunaan plastik di lingkungan masyarakat sangatlah efisien untuk memudahkan seseorang dalam menangani produk. Namun, sampah menjadi tanggung jawab kita untuk dapat dikelola dengan baik sehingga tidak mencemari lingkungan. Nah, jadi itu adalah sedikit CSR ataupun kayak salah satu atau dua jenis CSR yang dilakukan oleh PT Unilever, dan masih banyak yang lainnya. Jadi saya hanya mengambil beberapa saja. Dan mungkin ini sebagai pembelajaran dan sebagai bukti bahwa perusahaan juga mempunyai tugas ataupun mempunyai kewenangan untuk membangun masyarakat sekitar. Pastinya mereka memberikan dampak positif. Kan banyak sekali dampak negatif, dan mereka membarengi dengan dampak positif agar sama-sama menguntungkan. Kesimpulan dari pembahasan saya yang tadi yaitu adalah yang pertama, tanpa adanya CSR, PT Unilever dapat menimbulkan dampak negatif yang berupa pencemaran lingkungan. Yang kedua, banyak dampak positif yang dirasakan masyarakat sekitar dengan adanya CSR oleh PT Unilever. Yang ketiga, PT Unilever terus berupaya untuk memberikan kontribusi dalam pencapaian kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat. Dan yang terakhir, PT Unilever melaksanakan program-program yang dapat mengatasi pencemaran lingkungan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.